Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimahumullah taala. Pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, marilah kita yang paling utama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan oleh Allah berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang tiada tara yang kita patut syukuri, yaitu untuk terus meningkatkan diri dalam kualitas ibadah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sholat subuh secara bersamaan. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan kebaikan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Dan semestinya kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, untuk terus bersolawat kepada Nabi kita, termasuk di hari-hari yang afdal, di hari ini yaitu hari Jumat, untuk memperbanyak baca solawat kepada Nabi kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini kita untuk merenungi bersama bahwasanya kita sebagai manusia mempunyai dua hubungan yang sangat erat, yang sangat kita jalankan sebagai kehidupan manusia pada yang kita jalani hari ini. Manusia selagi hidup maka mempunyai dua hubungan yang sangat spesial ini. Kalau dua berhubungan ini tidak saling berkaitan, bahwasanya yang pertama mungkin kita sudah meninggal, yang kedua kemungkinan hubungan ini adalah hubungan yang sia-sia dan kita tidak saling memperdulikan antara hubungan ini. Apa dua hubungan ini? Allah sebutkan, duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, yang dimana kita sebagai manusia itu hablum minallah, supaya sempurna kita, iman kita, yang pertama hablum minallah dan hablum minan nas, supaya iman kita sempurna. Menjaga hubungan dengan Allah ini merupakan konsekuensi sebagai kita yang sudah bersyahadat la ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Inilah, kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, maka selanjutnya adalah meningkatkan takwa dan kemudian beramal soleh. Dan ini selalu kita jaga sebagai kewajiban seorang muslim. Kalau seorang muslim tidak menjaga kewajiban, menjaga hubungan kepada Allah, maka tidak sempurnalah seorang muslim itu. Menjaga hubungan dengan Allah itu apa? Kalau kita diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na, aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat dan itu sebagai pengingat kepadaku. Maka kita sebagai orang muslim harus mendirikan yang namanya sholat. Dan banyak sekali perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang sepatutnya kita jaga dan tidak boleh ditambah-tambah.
Intinya yang pertama kita harus menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan baik sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia ini adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim juga dibalik kepada Allah. Karena yang paling menentukan kita sebagai orang yang baik atau tidaknya itu sesama manusia. Kalau kita sesama manusia baik, insya Allah manusia tersebut akan baik bersama kita dan juga Allah akan merahmati kita. Demikian pun sebaliknya, kalau kita sesama tetangga, sesama keluarga, sesama jamaah saling ribut atau tidak hubungannya baik, maka konsekuensinya adalah kita tidak bisa mendapatkan rahmat dari manusia tersebut dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini harus saling berkaitan. Tidak bisa kita hubungan baik dengan Allah saja, tapi kita tidak bisa berinteraksi kepada manusia. Padahal kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan kepada orang lain. Kita meninggal saja masih perlu bantuan orang lain. Demikian pula kalau seorang muslim yang hanya baik sesama manusia, saling memberi, saling menasihati kepada manusia yang lainnya, tapi tidak beribadah pada Allah, maka ini adalah orang yang malah menjauhkan dari rahmat Allah dan malah bahaya ini. Tidak, dia banyak sekali ya orang muslim yang baik sama tetangganya, sama keluarganya, tapi tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, tidak bersedekah dan tidak melakukan ibadah. Itu adalah hal-hal yang sia-sia dan celaka itu. Jadi sebagai seorang muslim kita menjaga dua hubungan ini, yaitu hubungan pada Allah baik, hubungan sama manusia ya baik. Kalaupun kita punya dosa kepada Allah, maka segera bertaubat. Kalau kita punya dosa kepada manusia, meminta maaflah kepada mereka. Karena sejatinya kita kalau kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat dosa, itu Allah bisa mengampuni. Dan konsekuensinya tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Mungkin dia pernah mencuri, atau mungkin dia pernah ngomong kotor, dia pernah sampai naudzubillah menghina Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bertaubat dan tidak mengulangi, itu insya Allah Allah memaafkan. Tapi yang paling repot ini adalah punya dosa sesama manusia. Kenapa? Kalau kita punya dosa sama manusia, misalnya kita mengejek dia nggak terima, kemudian kita tidak memaafkan dia dan dia tidak memaafkan kita, maka ini belum dikatakan taubat sampai sama-sama saling ridho. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita punya dosa kepada orang, terus orang ini mungkin pindah rumah jauh di luar kota mungkin, maka kalaupun kita merasa punya dosa sesama manusia, maka carilah orang tersebut sampai kita bisa memaafkan dia, sampai dia bisa menerima dan mengikuti kita lagi. Maka dalam hal ini kita harus berhati-hati menjaga sikap hubungan kepada Allah dan sama manusia. Dan contoh yang paling utama sesama manusia adalah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Allah tidak mengatakan laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah, tapi ada kata-kata fi di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dimana artinya adalah sesungguhnya yang terdapat di dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Di dalam itu maksudnya itu
tidak hanya zahirnya Rasulullah saja, tetapi hatinya itu juga merupakan suri tauladan yang baik. Maka dalam hal ini materi yang saya bahas waktu saya kemarin ngisi di Pasuruan ini, yaitu bagaimana kita bahas sedikit aja, yaitu komunikasi efektif dan adab kepemimpinan ala Rasulullah. Tapi di sini saya akan membahas tentang adab komunikasi ala Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, Rasulullah berbicara dengan wajah yang cerah, suara yang lembut dan penuh hikmah. Jadi kalau kita sebagai manusia sama manusia yang lain, maka kita harus berkomunikasi dengan apa? Dengan wajah yang cerah, suara yang lembut dan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada manusia untuk berbuat hikmah, yaitu dengan perkataan yang baik, saling memberi nasihat, tidak menghujat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, beliau tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini penting. Bahwasanya kalau kita ada seorang lain yang berpendapat, maka dengarkan dulu, jangan dipotong. Ini membantu supaya kita sesama manusia saling meridhoi. Yang ketiga, jika menasehati, Rasulullah menggunakan kalimat yang lembut dan mengajak berpikir. Dan yang terakhir, tegas dalam prinsip, lembut dalam tutur katanya. Jadi ini konsekuensinya bahwasanya kita sebagai orang muslim menjaga hubungan baik dengan Allah dengan ibadah. Maka yang kedua juga kita berkomunikasi yang efektif bersama manusia dengan hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mempunyai 4 sifat yang insya Allah kita sudah tahu ya, yaitu sifat sidik, amanah, patonah, yang terakhir tabligh. Kita sebagai manusia kalau ingin menjadi seorang yang pemimpin bagi manusia yang lain, kita harus punya sifat yang jujur, punya sifat yang cerdas, patonah tadi, dikasih amanah kepada orang lain, atau kita mampu diberikan amanah oleh orang lain. Yang terakhir, kita harus menyampaikan amanah atau sesuatu yang baik. Ini saling berkaitan. Bahwasanya mari bersama-sama kita mengajak kepada pribadi saya dan juga para jamaah untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita dengan takwa kepada Allah, dan yang terakhir menjaga hubungan sesama manusia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.